Halo, halo, selamat malam. Malam Mbak Oni, malam Mbak Tika, yang lain. Jam 9 lewat 10 ya Miss, biar yang datang langsung ngikutin saja. Oh, kita mulai jam 9 lewat 10 belajarnya. Gitu juga boleh. Gimana? Kita tunggu mereka 7 menit lagi. Tapi kalau kita mulai sekarang, belum ramai yang datang. Ntar mereka kasihan ketinggalan. Iya, soalnya kita juga hari ini lama kan. Hari ini kita 3 les sampai jam 11.15. Jadi waktu kita banyak kok. Materinya gampang. Mbak Atika sibuk ya? Mumpung Akong tidur, takutnya ntar giliran kuis, Akongnya rewel. Oh, emang aku mau rewel? Malam, Mbak Ika. Bukannya yang rewel ama-ama doang ya? Oh, Akong juga bisa rese. Rese gimana sih? Kan biasanya kalau laki-laki itu lebih pendiam, nggak cerewet gitu daripada perempuan, ya kan? Malam ngajak ngobrol nggak dilayanin marah. Eh, mau. Emangnya malam ngobrolin apa juga? Akungnya malam nggak tidur. Akung di Taiwan cerewet, Miss. Astaga. Ada ya akung-akung di Taiwan cerewet. Akung-akung di Indo nggak cerewet emang. Siang tidur, malam ngerumpi. Kiki.
Siangnya tidur, malamnya ngerumpi. Yang jadi korban mbaknya gitu. Yang jadi korban dengarin aku ngerumpi. Ini semua mbak-mbaknya kerja jaga ini ya, jaga akong ya. Nggak dilayan teriak-teriak. Oh, emang akong bisa teriak-teriak, bukannya suara mereka udah habis. Oh, kenceng. Oh, layan ini artinya apa sih? Layan ini artinya ini ya, melayani bukan sih? Kayak ngasih respon ya kan? Gimana kita mulai? 1 menit lagi kita mulai ya belajarnya ya. Kenceng, Miss. Pusing. Kalau emang kenceng ya udahlah. Ngerti aja, anggap aja orang tua kita, anggap aja bapak kita. Sing udah tua kan kita ngerti sama mereka ya kan? Kita ya opo, kita ngerti aja lah sama mereka. Semangat Mbak Tika, bisa lah. Mbak Tika hebat. Jalan nggak bisa minta ganti baju, Miss. Mau pergi kerja, Miss. Maksudnya jalan nggak bisa minta ganti baju. Mau pergi kerja. Maksudnya apa? Kalau jalan-jalan harus ganti baju gitu. Akongnya harus bajunya diganti gitu. Oh, udah nggak bisa jalan akongnya. Astagfirullah. Jadi yang itu yang angkat-angkat mbaknya gitu. Wah, semangat Mbak Tika, hebat-hebat nih mbak-mbaknya nih. Yang bopong, yang mandiin semua ya. Semangat-semangat, bisa pasti. Oke, kita mulai belajarnya aja ya. Udah jam 9:10. Nanti temennya biar pada nyusul, mungkin masih pada kerja juga. Gimana Mbak Ika, Mbak Oni, ready? Biar kita mulai yuk. Oke. Kita kan sudah pertemuan ketiga nih ya, sosiologi ya. Udah 2 kali kita belajar sosiologi untuk semester ini. Sebelum-sebelumnya kita udah belajar perubahan sosial. Udah, di pertemuan ketiga ini kita masih juga belajar perubahan sosial, tapi yang kita bahas itu nanti, tapi nggak banyak yang kita bahas, hanya beberapa aja. Nanti di bagian berikutnya kita masuk bab 2. Jadi bab 1 selesai hari ini, nanti kita langsung masuk bab 2. Udah, makanya ini saya buat ini. Bab 1 dan bab 2, pertemuan 3. Udah, jadi mbak-mbaknya, ada tadi saya kirim ke Mbak Oni, ke Facebooknya Mbak Oni, Messenger. Ada buku yang saya kirim, mbak-mbak, nanti bisa diminta ke Mbak Oni, atau enggak saya kirim nanti ke mbak-mbaknya semua. Bisa dibaca-baca buku sosiologinya. Oke, kita lanjut. Udah.
Perubahan sosial udah kita pelajari kemarin di bab 1. Sudah? Kita udah pelajari dari Oke, sama-sama Mbak. Kita udah pelajari dari bagian A sampai D mengenai perubahan sosial. Masih ada yang ingat kemarin perubahan sosial? Dari bagian A sampai D. Ini. Proses perubahan sosial dalam masyarakat ini yang pertama kita pelajari kemarin. Kita belajar tentang mengapa penting belajar perubahan sosial. Kan? Apa yang menjadi peta konsep kita waktu belajar perubahan sosial. Kita udah belajar pengaruh dari luar, dari dalam, intern ataupun ekstern. Ya kan? Masih ingat kan? Udah? Apa itu pengertian perubahan? Pengertian perubahan menurut para ahli. Ini yang kita pelajari kemarin. Udah? Sekarang kita masuk materi yang ketiga. Untuk pertemuan kita yang ketiga, materi dari bab 1 sebagian. Sebagian lagi dari bab 2. Yang kita pelajari sekarang yang bagian E. Syarat-syarat perubahan sosial diterima masyarakat. Iya, Mbak Ika, Miss tugasnya sudah saya kirim ke inbox ya, Miss. Thank you. Iya, saya udah lihat Mbaknya send ke inbox, cuman belum saya buka. Takutnya nanti kalau saya buka, saya lupa periksa. Nanti kalau saya mau periksa baru saya buka. Nanti kadang gitu Mbak, dibuka rupanya nggak saya periksa kan. Mbaknya kan juga pengen tahu berapa nilainya. Ya. Syarat-syarat perubahan sosial diterima dalam masyarakat. Ya, ntar saya buka. Mbak Erli saya udah lihat, udah masuk di messenger saya. Cuma saya nggak buka, emang sengaja nggak buka. Takutnya kalau saya buka langsung, ntar saya sekarang belum bisa periksa. Nanti saya periksa. Besok saya free, saya bisa periksa. Saya besok nggak ada kerjaan. Jadi saya periksa. Jadi sekalian saya bagiin nanti hari Rabu sama Mbak tugasnya yang udah dikumpul. Sip. Oke. Syarat-syarat perubahan sosial diterima masyarakat. Ternyata, sebuah perubahan sosial bisa diterima oleh masyarakat, ternyata juga ada syarat, kayak mbaknya ini. Mbaknya sebenarnya suka sama masnya gitu. Atau pengen cari suami kan ada syarat. Iya kan? Syaratnya harus ganteng, harus kaya, harus seiman, harus sopan, kan gitu kan? Ternyata perubahan sosial biar diterima sama masyarakat juga harus memenuhi syarat-syarat, sama kayak mbaknya tadi. Mbaknya bisa nerima cinta masnya tadi karena sudah ada syarat-syarat yang mbak rasa, oh ini syaratku dia sudah penuhi gitu kan. Udah, ini ada saya kasih pertanyaan. Menurut kamu, apakah segala sesuatu agar dapat diterima harus memenuhi beberapa persyaratan? Coba. Segala sesuatu itu biar bisa diterima, apakah harus memenuhi beberapa persyaratan? Menurut Mbak, iya atau enggak? Yep, good. Yes. Apapun itu, anything, segala sesuatu itu ada syarat yang harus dipenuhi. Sama kayak mbaknya mau berangkat ke sini. Syarat mbaknya bisa berangkat ke Taiwan, harus sehat walafiat, harus mau bekerja keras, harus punya paspor, harus punya visa, ya kan? Harus menguasai percakapan bahasa mereka. Udah, saya kasih contoh satu. Contohnya ini yang paling dasar. Pada saat kamu diterima sebagai siswa di sekolahmu, udah, pasti sebelum kamu diterima, contohnya mbaknya dari SMP mau ke SMA gitu kan, ada syarat yang mbaknya harus penuhi sebelum mbak masuk ke SMA. Apa syarat yang harus kamu penuhi? Apa syarat-syarat yang mbaknya harus penuhi? Udah. Contohnya, mbak harus kasih ijazah SMP, nilai kelulusan SMP, mengikuti ujian masuk ke SMA, dan sebagainya. Jadi ada syarat-syarat, ada rule-rule dalam bahasa Inggris, ada hukum-hukum, ada step-step yang harus mbak ikuti, biar mbak bisa diterima dalam jenjang SMA. Udah? Sama halnya kayak ikut KPC ini. Apa syaratnya sih?
Mbaknya yang pertama harus niat belajar. Udah, harus bisa bayar uang sekolah contohnya. Harus punya waktu untuk belajar. Itu kan syarat semua. Udah, ternyata perubahan sosial biar dapat diterima oleh masyarakat juga harus memiliki syarat-syarat. Juga memiliki beberapa syarat-syarat. Apa sajakah syaratnya? Halo Mbak Erli. Entar tak cek ya Mbak tugasnya ya. Udah tak lihat kok di Messenger. Ya. Sekarang kita Mbak Erli, ya nggak apa-apa Mbak Erli. Kita juga baru mulai kok. Ya, sekarang kita belajar sosiologi. Ingat ya, sosiologi Mbak Erli. Udah. Sekarang kita pelajari syarat-syarat perubahan sosial diterima oleh masyarakat. Udah, saya ada kasih contoh di sini. Contoh Mbak Erli dari SMP mau ke SMA. Contohnya Mbak Erli suka SMA ini gitu, SMA A. Apa syaratnya? Biar Mbak Erli bisa diterima di SMA itu, Mbak harus kasih ijazah SMP, Mbak harus memiliki nilai kelulusan, udah memberikan nilai kelulusan, baru Mbak harus mengikuti ujian masuk untuk bisa masuk SMA itu, dan sebagainya. Udah, jadi perubahan sosial juga agar dapat diterima oleh masyarakat, dia juga memiliki syarat-syarat. Apa aja syaratnya? Oke, saya akan kasih beberapa syaratnya. Akan tunjukin. Udah, ada tokoh hebat namanya Pak Ayat Suryatna. Udah, namanya Pak Ayat Suryatna. Apa kata dia? Udah, menurut Ayat Suryatna, perubahan sosial agar dapat diterima oleh masyarakat secara luas, perubahan sosial harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Udah, jadi perubahan sosial juga agar dapat diterima oleh semua masyarakat, dia juga harus memenuhi persyaratan. Apa saja persyaratannya? Yang pertama adalah masyarakat itu merasa butuh. Udah, masyarakat itu merasa butuh dengan perubahan. Udah, jelas lah. Karena saya ingin ada perubahan, makanya saya terima perubahan. Udah, jadi menurut Ayat Suryatna, perubahan sosial itu salah satu syarat perubahan sosial agar dapat diterima oleh masyarakat, yaitu masyarakat harus merasa butuh dengan perubahan. Udah, serta adanya kesadaran, dan mereka itu sadar, masyarakatnya sadar bahwa kehidupan saat ini yang mereka jalani sudah tidak cocok. Udah, makanya karena tidak cocok, mereka adakan perubahan, mereka lakukan perubahan. Sudah. Yang kedua, apa syaratnya? Yang kedua, syaratnya agar perubahan sosial dapat diterima oleh masyarakat, yang kedua itu syaratnya, perubahan harus bersifat inovasi. Ingat, apa pengertian inovasi kemarin? Ada yang ingat apa pengertian inovasi? Inovasi. Anyone remember? Apa pengertian inovasi? Merubah keadaan, boleh. Yang lain? Udah saya jelasin loh kemarin, pertemuan 1-2. Yuk, kasih ide yuk. Ingat kemarin, ada discovery, ada inovasi. Ingat nggak sih? Ayo, dari kata-kata ini aja kita bisa tahu pengertian inovasi apa. Udah? Ya. Perubahan bersifat inovasi itu harus dapat dipahami dan dikuasai oleh masyarakat lain. Udah? Perubahan berarti ada yang berganti. Dan katanya yang berganti ini bersifat inovasi. Udah? Sebelum saya masuk ke pengertian inovasi. Udah, lihat sini yang berikutnya. Inovasi itu harus bermanfaat bagi kehidupan bersama pada waktu mendatang. Jadi dia punya manfaat bagi seluruh masyarakat hingga pada waktu mendatang. Jadi inovasi itu pengertiannya apa? Inovasi sama dengan apa? Inovasi sama dengan adanya penemuan
Boleh. Perubahan juga boleh. Udah. Inovasi itu sama dengan adanya penemuan baru. Jadi perubahan sosial itu terjadi, pasti ada yang berubah. Sifatnya inovasi. Kenapa terjadi perubahan sosial dan dikatakan bersifat inovasi? Karena adanya satu hal yang baru yang ditemukan. Contoh, yang tadinya mbak-mbaknya membajak sawah pakai menggunakan tenaga hewan kerbau gitu kan. Tapi karena ada inovasi, ada penemuan baru, sudah ada inovasi, ada penemuan baru. Sekarang menggunakan apa membajak sawah? Masih ada yang pakai tenaga kerbau? Iya, menggunakan traktor. Udah, inovasi dan di sini ada berikutnya nih. Inovasi itu harus bermanfaat bagi kehidupan bersama pada waktu mendatang. Jadi segala sesuatu yang baru yang ditemukan, segala inovasi yang diciptakan itu harus bermanfaat bagi kehidupan bersama pada waktu mendatang. Sudah? Yang ketiga, apa syaratnya menurut ayat surat adanya perubahan sosial? Yang ketiga, perubahan itu harus dapat diajarkan. Jadi perubahan sosial itu yang telah dimunculkan itu jangan cuma digunakan, tapi bisa diajarkan sama generasi-generasi berikutnya. Jadi generasi berikutnya bisa tetap menggunakannya, membuatnya, atau menciptakannya. Jadi perubahan sosial yang sudah ada harus dapat diajarkan kepada generasi berikutnya. Sudah? Yang keempat, perubahan itu harus menggambarkan keuntungan masyarakat pada masa yang akan datang. Ingat ya, manusia itu selalu sifatnya itu pengen untung, ya kan? Makanya kenapa manusia selalu mengadakan perubahan baru, selalu menginginkan perubahan baru. Udah, kenapa dia munculkan selalu inovasi? Karena dia berharap inovasi yang dia temukan tadi, penemuan baru yang dia temukan tadi, dapat menggambarkan keuntungan masyarakat pada masa yang akan datang. Udah? Lihat, perubahan itu harus menggambarkan keuntungan masyarakat pada masa yang akan datang. Sudah? Contoh, menurut mbaknya, ditemukannya sekarang handphone itu menggambarkan keuntungan nggak bagi masyarakat? Handphone, alat komunikasi. Iya, menggambarkan keuntungan. Sudah jelas dia menggambarkan keuntungan. Iya kan? Karena apa? Masyarakat merasa kalau sudah punya handphone lebih easy, lebih gampang dia untuk telepon orang sana sini. Sudah untuk mengetahui informasi. Ada kan sekarang kan pernyataan yang gini kan? Sekarang dunia itu ada dalam genggamanmu. Pernah dengar itu enggak? Iya, mempermudah komunikasi, memudahkan komunikasi, benar. Tapi pernah nggak dengar istilah gini? Sekarang dunia itu ada di genggaman tanganmu. Itu maksudnya apa? Good, boleh. Di HP, Miss, boleh. Manusia yang mengelola dunia, boleh. Udah? Kenapa dibilang seperti itu? Sekarang dunia ada di genggamanmu. Udah? Dari handphone tadi, apalagi sekarang handphone udah canggih ya. Udah layar pijak kalau kita bilang. Kalau saya bilang layar pijak, layar sentuh maksudnya. Kita apa-apa sudah ketik, sudah gampang, tinggal geser sana, geser sini, garis sana, garis sini, sudah gampang. Kenapa dikatakan bahwa sekarang dunia ada di genggamanmu? Iya, yang pertama semua berita ada, itu sudah pasti. Ternyata contohnya gempa nih di Majalengka gitu. Udah, kalau zaman-zaman dulu, orang mungkin tahunya seminggu atau 2 minggu lagi, tunggu ada yang memberitahukan dari koran. Udah, setelah itu muncul televisi. Udah, gempa sore ini kita tahu malamnya, setelah ada yang melaporkan televisi. Para reporter laporkan televisi. Tapi sekarang di handphone, di alat komunikasi yang kita sentuh sekarang, yang kita pegang itu, yang kita genggam itu, gempa detik ini, gempa jam ini kita bisa tahu. Udah, mbak-mbaknya contohnya, mau men-share, mbak-mbaknya contohnya punya
online shop. Udah, nggak perlu lagi sekarang mbak-mbaknya buka toko. Mbak bisa share di melalui media sosial, iya kan? Contohnya mbak-mbaknya bisa masak. Mbak-mbaknya mau rekaman video masaknya di-share ke teman-teman. Teman-temannya tahu. Udah, nggak perlu lagi mbak-mbaknya datangi rumah-rumah temennya ngebilang, aku sudah bisa masak, aku sudah bisa buat ini, buat ini, buat itu. Nggak perlu. Tinggal mbak share aja di grup Facebook atau di grup Instagram atau di grup Twitter. Semua orang bisa tahu bahwasanya mbaknya nemuin resep baru, mbaknya bisa masak. Iya kan? Jadi, adanya inovasi tadi, adanya perubahan sosial. Kenapa masyarakat ingin adanya perubahan sosial? Karena biasanya perubahan sosial itu menggambarkan keuntungan masyarakat pada masa yang akan datang. Sampai sini paham? Understand? Oke, good. Kita lanjut, Perubahan tidak, yang kelima, apa syaratnya? Syarat perubahan sosial harus, syarat perubahan sosial diterima oleh masyarakat luas. Yang kelima, itu syaratnya, perubahan tidak merusak prestis atau prestige. Udah, kira-kira ada yang tahu pengertian prestis atau prestige? Prestige atau prestis. Udah, prestis ini seperti kehidupan pribadi, seperti masalah pribadi gitu ya. Perubahan tidak merusak prestige pribadi atau golongan. Jadi perubahan ini tidak mencampuri urusan orang lain, udah, tidak terlalu menggabung-gabungkan dengan hubungan dengan orang lain, sudah. Jadi perubahan tidak merusak prestige pribadi atau golongan. Sudah, seorang pembaru ini maksudnya seorang penemu, udah, seorang pembaru yang berhasil adalah mereka yang memiliki tidak hanya sekedar kecerdasan, tapi juga peluang. Sudah, biasanya orang yang menemukan hal baru, dia bukan hanya memiliki kecerdasan, tapi biasanya dia memiliki peluang. Sudah, dan ia juga harus memiliki kepribadian yang fleksibel. Kenapa dikatakan fleksibel? Fleksibel ini artinya fleksibel itu artinya ke kanan kiri dia masuk. Dia bisa bergabung dengan A dengan B. Iya, prestasi itu kehormatan, kepribadian. Sudah? Udah, seorang pembaharu yang berhasil adalah mereka yang tidak hanya memiliki sekedar kecerdasan, tetapi juga peluang. Udah? Peluang ini sangat penting. Udah, dan ia juga harus memiliki kepribadian yang fleksibel. Fleksibel maksudnya dia bisa menyatu dengan kelompok anak kecil, dengan kelompok dewasa, dengan kelompok remaja, dengan kelompok orang tua. Udah, sehingga biasanya orang yang memiliki kepribadian fleksibel yang bisa gabung kemana aja, biasanya dia lebih menghargai orang lain. Sampai sini paham pengertian? Bukan pengertian. Syarat-syarat perubahan sosial menurut Pak Ayat Suryatna? Atau ada pertanyaan? Atau ada mau ngasih pendapat? Kita lanjut, next. Oke, good. Next. Oke, ini sebenarnya ada analisis kasus. Sudah? Jadi, analisis kasus ini, saya baca bentar ya. Cermatilah dengan seksama, kalau dikatakan analisis kasus, berarti ada berita di bawah ini. Ada cerita, ada pembahasan. Sudah? Kenapa dikatakan analisis kasus? Kasus ini sama dengan berita, sama dengan pembahasan. Dikatakan analisis, berarti mbak-mbaknya baca, dan harapannya setelah mbak-mbaknya baca kasus ini, mbak-mbaknya bisa menjawab
pertanyaan ini. Sudah? Tapi sekarang saya baca dulu ini. Ini nggak kita kerjain sekarang. Ini nanti jadi tugasnya mbak-mbak di rumah. Ini nanti bisa mbak screenshot di handphonenya, atau bisa nanti minta sama saya buku paketnya, buku modulnya, buku belajarnya. Ini ada di buku pelajaran kita. Semua yang saya ajarkan itu ada di buku pelajaran kita. Nanti saya kirim bukunya ke mbak-mbaknya, jadi bacanya lebih enak, lebih jelas. Mbak-mbaknya nanti cukup membaca ini doang, membaca materi yang 1 lembar ini. Udah, saya baca bentar. Cermatilah dengan seksama wacana di bawah ini. Wacana itu berarti ada pendapat, ada berita, ada cerita di bawah. Udah, cermatilah dengan seksama wacana di bawah ini. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan wacana dan pokok bahasan pada bab ini. Jadi nanti setelah mbak-mbaknya baca ini semua, mbak-mbaknya bisa jawab ini, pertanyaan ini. 5 pertanyaan. Udah? Ini ada di buku paket kita halaman 28. Udah? Lihat, Sidoarjo. Sidoarjo ini daerah mana ini? Sopo sing tahu di mana Sidoarjo? Provinsi apa? Iya, Jawa Timur, benar. Sidoarjo ini daerah Jawa Timur. Ya kan? Provinsi Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya, benar. Udah? Sidoarjo terjadi musibah luapan lumpur lapindo. Udah? Musibah luapan lumpur lapindo ini betul-betul memukul sektor industri. Dikatakan sini memukul itu bukan memukul biasa tangan gitu ya. Itu kayak membuat jatuh, membuat mereka drop, membuat mereka kayak putus asa. Sudah? Membuat mereka rugi. Ini kan judulnya, lihat. Kerugian industri unit kegiatan masyarakat sekitar 290 miliar. Udah? Sidoarjo, musibah luapan lumpur lapindo betul-betul memukul sektor industri dan perdagangan. Sudah? Serta usaha kecil menengah atau UKM, unit kegiatan masyarakat. Udah? Di Sidoarjo, selama hampir 5 bulan bencana, kerugian yang dialami dari sektor tersebut mencapai 290,5 miliar. Sudah? Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak. Nanti kalau ada yang nanya apa Disperindak, berarti Disperindak adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sudah? Kepada Disperindak di Sidoarjo, Sutarjo memberitakan angka kerugian itu. Sudah? Angka kerugian tadi berapa? 290,5 miliar. Sudah? Banyak ini. Sudah? Nilai kerugiannya sekitar 290,5 miliar untuk semua industri dan perdagangan maupun unit kegiatan masyarakat. Udah? Yang terkena musibah luapan lumpur lapindo. Udah? Dalam daftar rekapitulasi kerugian dampak lumpur lapindo yang ditunjukkan Sutarjo, tercantum nilai kerugian sekitar 290 juta 290 miliar 573 juta 96.719 rupiah. Segitulah kira-kira kerugiannya. Banyak nih, Mbak. Banyak banget. Sudah? Udah? Nilai tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kerugian di bidang industri dan perdagangan. Udah? Yang pertama di bidang industri dan yang kedua di bidang perdagangan. Sudah? Jumlah yang terdata 23 perusahaan. Sudah? Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang industri rokok, manufaktur, makanan ringan, dan mebel, hingga konstruksi baja dan beton. Sudah? Masing-masing perusahaan merugi sampai 38 juta atau sampai 53 miliar per satu perusahaan. Sudah? Kedua, kerugian unit kegiatan masyarakat yang mencapai 30.885.005 rupiah terdiri atas 115 unit kegiatan masyarakat yang tersebar di Desa Renokenowong, Udah, Kecamatan Porong, serta Desa Kedung Bendo, Kecamatan Tunggu Langin, dan Desa Basuki, Kecamatan Jabon.
Sudah, UKM-UKM ini biasanya di bidang makanan, di bidang seperti warung nasi, penjual kupang, produsen. Sudah, panjang ini ya Mbak. Udah. Sekarang yang jadi tugas Mbak, ini ada pertanyaan. Udah, nanti Mbak jawab pertanyaannya dari teks ini, sama dari bab 1 yang sudah kita pelajari. Udah, yang pertama, pertanyaan yang pertama. Apakah dalam wacana di atas terjadi perubahan sosial? Menurut Mbak terjadi atau enggak? Itu yang mau dijawab pertama. Sudah? Perubahan seperti apakah yang tampak pada wacana di atas? Perubahan seperti apa yang tampak? Yang pertama sudah jelas dalam bidang ekonomi. Iya kan? Sudah? Yang ketiga, mengapa bencana alam dapat berakibat sangat parah atau fatal terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya? Iya, merugikan masyarakat Mbak Tika, benar. Sudah, kenapa bencana alam sangat fatal, berakibat sangat fatal atau parah terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya? Mengapa? Udah, nanti ini kasih pendapatnya Mbak-Mbak aja. Udah? Menurut kamu, teori perubahan sosial mana yang paling tepat untuk membahas permasalahan di atas? Ada kemarin jenis-jenis teori perubahan sosial. Jadi dari sekian banyak teori itu, teori mana yang paling tepat untuk membahas permasalahan pada wacana di atas? Sudah? Yang kelima, buatlah suatu kesimpulan atas wacana di atas, sesuaikan dengan materi yang sudah dibahas pada bab ini. Jadi nanti yang kelima ini Mbak kayak buat pendapat atau kesimpulan dari berita ini, baru Mbak hubung-hubungkan atau dikasih korelasi atau dikasih kaitan dengan materi kita dalam bab ini, dalam bab 1. Sampai sini paham bab 1? Ada pertanyaan bab 1 biar kita masuk bab 2. Neo? Ada pertanyaan bab 1 sebelum kita masuk bab 2? Gak ada? Atau pada tidur ya ini? Ini PR-nya di buku modul halaman, sambil kerja Mbak Uni, nggak apa-apa Mbak, sambil kerja Mbak dengan aja nggak apa-apa. Ini di buku modul ada di halaman 28 yang PR-nya. Ada di halaman 28, sudah? Kita lanjut bab 2 ya. Dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Ternyata perubahan sosial itu ada dampaknya. Sama kayak Mbaknya contohnya. Contohnya Mbaknya nggak mau makan udang. Kenapa nggak mau makan udang? Dampaknya kulitnya merah-merah. Mbaknya nggak bisa kena panas. Kenapa nggak bisa kena panas? Dampaknya kulit jadi hitam. Semua ada dampak. Iya, benar. Pusing, benar. Oh, sama-sama Mbak Erli. Udah pusing. Udah. Sekarang alergi gatal-gatal. Oh, jadi nggak bisa nih ya gatal-gatal Gatal-gatal apa ini Mbak? Nggak bisa kena air panas atau gimana? Oh, udang. Banyak ya nggak bisa makan udang ya. Udah. Dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Sudah. Oh, jadi sekarang kalau ngupas udang tangannya merah gatal. Pakai sarung tangan aja Mbak. Jadi tugas Mbak ngupas udang ya? Oke, kita lanjut ya. Dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Ini materi bab 2. Udah. Ternyata ada dampaknya, sama tadi kayak mbak-mbaknya. Oh enggak, pernah waktu di Arab ngupas udang enggak? Oh, Mbak Erli pernah ke Arab toh.
Sama tadi kayak Mbak Erli. Kalau ngupas udang, dampaknya tangannya merah gatel. Udah. Kalau Mbak Atika tadi dampak kalau kena panas, mbaknya pusing. Punya dampak kan? Berarti dampak itu apa? Dampak sama dengan apa dia kira-kira? Ada sebab, ada? Iya, benar. Ada sebab, ada akibat. Iya, efek juga bisa. Udah? Jadi dampak perubahan sosial dalam masyarakat ini saya kasih tahu. Apa sih dampaknya gitu kan? Udah? Tapi sebelum saya kasih tahu apa dampaknya dalam perubahan sosial pada masyarakat, apa akibatnya perubahan sosial dalam masyarakat, di bab 2 ini yang harus kita pahami, atau inilah tujuan pembelajaran kita. Sudah? Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ada yang dikehendaki. Halo Mbak Titi lu. Udah? Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ada yang dikehendaki. Dikehendaki maksudnya apa yang dikehendaki? Dikehendaki itu berarti diinginkan kan? Diinginkan, diharapkan, direncanakan. Iya nggak sih? Iya nggak apa-apa Mbak Titi. Semangat Mbak. Suaranya putus-putus Miss. Yang lain gimana, jelas? Yang lain gimana? Putus-putus juga? Atau gimana ini? Coba Mbak Erli keluar deh dulu bentar, keluar, nanti masuk lagi ke kelas kita. Bika. Kenceng. Udah? Udah? Apa tujuan kita belajar dampak perubahan sosial dalam masyarakat? Udah? Tujuannya itu nanti kita belajar di belakang apa tujuannya. Tapi sebelum kita belajar tujuannya apa, perubahan sosial ada 2. Sinyalnya error. Ya maaf ya Mbak. Nggak pakai Cunghwa ya Mbak? Kan Cunghwa lumayan bagus sinyalnya. Oke? Oh, oke. Oke deh, saya ngomongnya lebih kuat ya. Udah? Perubahan sosial ada yang dikehendaki, namun ada pula yang tidak dikehendaki. Dikehendaki tadi saya bilang apa? Dikehendaki itu berarti diinginkan. Iya kan? Orang-orang mau. Orang-orang merencanakan. Tapi ada juga yang tidak dikehendaki. Udah? Contoh perubahan sosial yang dikehendaki. Ini saya kasih contoh yang saya tulis di sini yang tidak dikehendaki. Ini saya akan omongkan atau saya akan jelaskan dari suara. Contoh perubahan yang dikehendaki. Udah? Tempat Mbak Tika cuma error. Udah? Yang dikehendaki contohnya perubahan sosial apa? Contohnya ingat nggak? Peristiwa 17 Agustus. Itu perubahan sosial terjadi nggak? Terjadi ya. Perubahan sosial terjadi dalam segala hal. Yang pertama, dalam sistem pemerintahan jelas terjadi. Dari sistem pemerintahan kolonial menjadi sistem pemerintahan nasional. Sudah? Dalam sistem ekonomi terjadi perubahan, jelas terjadi. Dari yang tadinya segala sesuatu ekonomi dipimpin sama masyarakat Eropa, sekarang sudah dipimpin sama masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia sendiri. Sudah? Itu merupakan salah satu contoh perubahan sosial yang dikehendaki. Proses kemerdekaan direncanain nggak sama para petinggi bangsa pada masa itu? Direncanain nggak sama Muhammad Hatta, sama Soekarno? Dan sama orang-orang lain? Iya, direncanain. Sudah? Mengerti perubahan sosial yang dikehendaki?
Biasa jelaskan perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Udah? Perubahan yang tidak dikehendaki, misalnya, ini tadi saya kasih contoh analisis kasus kan? Misalnya, bencana semburan panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo. Udah, ini merupakan salah satu perubahan yang tidak dikehendaki. Halo Mbak Umi, selamat datang, selamat malam. Udah? Bencana itu menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu merupakan salah satu perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Apa dampaknya? Ya, apa dampaknya bagi masyarakat? Terjadinya lumpur lapindo di Sidoarjo tadi, di Jawa Timur tadi, udah rumah-rumah penduduk, pabrik, sekolah, dan sawah-sawah yang ada di sekitar lokasi sumber luberan lumpur lapindo panas tenggelam di telan lumpur. Akibatnya apa? Rumah-rumah tenggelam, pabrik tenggelam, sekolah tenggelam. Berhenti apa? Proses apa yang berhenti? Proses Udah? Rumah-rumah penduduk. Ingat, sekarang kita belajar bab 2. Sudah, saya ulangi bentar karena Mbak Om baru datang. Udah? Dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Udah? Ada dampaknya, tadi udah kita bahas kan, Mbak Erli, itu kalau dampak itu sama dengan akibat. Udah, jadi sebab sama akibat. Sebabnya perubahan sosial, akibatnya dampak perubahan sosial. Sudah? Kembali kita ke materi tujuan pembelajaran. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ada yang dikehendaki. Dikehendaki itu artinya diinginkan, direncanakan. Sudah? Tapi ada juga yang tidak dikehendaki. Sudah? Perubahan yang tidak dikehendaki misalnya bencana semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur ya. Udah? Ini merupakan salah satu perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Sudah? Bencana itu menimbulkan apa? Menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. Udah? Efek negatif apa? Rumah-rumah penduduk, pabrik, sekolah, dan sawah-sawah di sekitar lokasi sumber lubaran lumpur lapindo panas, tenggelam, ditelan lumpur. Sudah? Akibatnya apa yang terjadi sama masyarakat? Akibatnya, ini saya ada tulis. Akibatnya, penduduk kehilangan tempat tinggal dan harus tinggal di kamp-kamp pengungsian. Sudah? Selain itu, penduduk juga mengalami kerugian ekonomi karena sumber-sumber penghasilan mereka ikut tenggelam oleh luapan lumpur tersebut. Terjadi nggak perubahan sosial di sini? Ayo dijawab. Iya, terjadi. Dalam bidang apa yang paling terjadi? Yang paling kelihatan terjadi dalam bidang apa? Oke, good Mbak Erli. Iya, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi. Udah, dalam hal tempat tinggal juga terjadi perubahan. Yang tadinya mereka punya rumah, tapi karena rumahnya tenggelam oleh lumpur, udah, mereka terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsian. Jadi, perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya disebabkan oleh apa? Kalau tadi yang dikehendaki kan ada manusia di belakangnya kan? Tadi saya kasih contohnya peristiwa kemerdekaan Indonesia. Itu adalah salah satu perubahan sosial yang dikehendaki oleh masyarakat. Sudah? Iya, good banget Mbak Erli. Itu adalah salah satu contoh perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah salah satu contoh yang dihasilkan atau yang dibuat oleh alam. Oke, pinter. Udah? Ciri dan karakteristik perubahan sosial. Nanti kita akan belajar ciri-ciri dan karakteristik perubahan sosial menurut dua tokoh hebat ini. Yang pertama ada Sorjono Soekanto dan yang kedua ada John Z. Masionis. Udah?
John Z. Masionis, dan Sarjono Sukanto. Sudah? Yang kedua, nanti kita akan belajar dorongan perubahan sosial. Jadi ada yang mendorong perubahan sosial. Udah? Kita juga mengacu pada dua pendapat para ahli. Udah? Yaitu Margono Slamet dan Sarjono Sukanto. Sudah? Dan yang berikutnya kita belajar bentuk-bentuk perubahan sosial. Udah? Ada evolusi, ada revolusi. Udah? Ada perubahan sosial yang bersifat kecil, ada perubahan sosial yang bersifat besar. Ada perubahan sosial yang dikehendaki, ada perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Ada perubahan sosial yang bersifat proses, ada perubahan sosial yang bersifat struktural. Sudah? Nanti juga kita akan belajar apa itu modernisasi. Apa itu modernisasi? Apakah dia berpengaruh pada perubahan sosial? Nanti akan kita pelajari. Udah? Kita juga nanti belajar akibat dari perubahan sosial. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Udah? Nanti kita juga akan pelajari pengertian modernisasi menurut Kunchara Ningrat, Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Sudah? Nanti juga kita akan belajar syarat dan karakteristik modernisasi dan dampak modernisasi. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Oke? Paham kira-kira apa yang kita pelajari bab 2? Paham? Pada kemana ya? Pada dengar nggak sih? Mbak Oni kerja, saya tahu. Yang lain pada dengar, Mbak Titi juga katanya sambil kerja. Oke. Oh iya, oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ya. Makasih Mbak Erli. Ya nggak apa-apa Mbak Umi, sambil kerja aja, yang penting ya dengar saya ya. Biar nggak percuma, mbak-mbaknya kan bayar sekolah kan? Mahal, biar ada ilmunya juga kan? Udah? Yang A kita pelajari ciri-ciri dan karakteristik perubahan sosial. Sudah? Menurut Sarjono Sukanto, proses perubahan sosial dalam masyarakat dapat diketahui karena ada ciri-cirinya seperti berikut ini. Apa saja ciri-cirinya? Udah? Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya. Udah? Seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat selalu mengalami perkembangan, selalu mengalami perubahan. Oke Mbak Erli, thank you. Ya? Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan yang terjadi secara cepat atau lambat. Sudah? Jadi ciri-ciri perubahan sosial adalah akan mengalami perubahan-perubahan secara cepat ataupun lambat. Sudah? Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu akan diikuti oleh perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Contoh, saya tinggal di daerah Palembang. Di lembaga itu artinya kayak kantor gitu ya, kayak organisasi, kayak ada kelompok gitu. Udah, saya tinggal di Palembang. Sudah, di Palembang itu, kami buat KTP sudah pakai KTP elektronik, iya kan? Dan akhirnya dilihat sama Provinsi Lampung contohnya, kayaknya enak nih pakai KTP elektronik, easy nih, gampang nih, gitu kan? Terakhir apa yang dilakukan sama orang Lampung, sama lembaga Lampung? Udah, dia akhirnya mengikuti perubahan-perubahan yang ada pada lembaga sosial kami, iya nggak sih? Iya. Makanya ciri-ciri dan karakteristik perubahan sosial apa? Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga sosial lainnya. Sudah?
Perubahan-perubahan yang cepat biasanya akan menyebabkan disorganisasi. Disorganisasi itu artinya sifatnya sementara. Udah? Jadi kalau ada perubahan sosial yang terlalu cepat, dia biasanya akan bersifat sementara. Sudah? Perubahan-perubahan yang cepat biasanya akan menyebabkan disorganisasi yang sifatnya sementara dalam proses penyesuaian. Udah? Yang keempat, perubahan-perubahan yang tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Jadi perubahan sosial itu nggak sebatas benda-benda doang, nggak sebatas dari apa tadi, membajak pakai tenaga hewan menjadi traktor, nggak sebatas benda-benda dari yang tadinya kita cuma pakai sepeda ke sepeda motor, baru pakai mobil, sekarang baru pakai pesawat. Bukan sebatas benda doang perubahan sosial, tapi juga spiritual. Spiritual itu artinya kejiwaan. Udah? Karena keduanya biasanya memiliki kaitan hubungan timbal balik. Sampai sini mengerti? Lanjut. Next. Oke, good. Udah? Tadi kita udah bahas 4 kan? 4 ciri-ciri dan karakteristik perubahan sosial. Sekarang kita bahas yang kelima. Udah? Ciri-ciri perubahan sosial yang kelima ini dibagi atas 4 lagi dia nanti. Udah? Yang kelima, perubahan sosial secara tipologis dikategorikan sebagai berikut. Sudah? Tipologis itu artinya secara tipe, secara apa bilangnya? Ada tipenya biasa dia, udah? Secara kelompok, secara tipe atau jenis. Sudah? Secara tipologis, perubahan-perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan sosial dapat terjadi dalam proses sosial, yaitu adanya hubungan timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya, antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik. Udah? Jadi antara kelompok politik dan ekonomi saling mempengaruhi dan terjadi proses sosial. Udah? Antara kehidupan hukum dan kehidupan agama. Jadi antara kelompok hukum dan kelompok agama saling berinteraksi dan melakukan proses sosial, dan terjadilah perubahan sosial. Sudah? Dan lain-lain sebagainya. Sudah? Yang B, secara tipologis yang B itu ada segmentasi, yaitu suatu pembagian sebuah struktur sosial. Segmentasi yaitu suatu pembagian sebuah struktur sosial ke dalam segmen-segmen atau bagian-bagian tertentu. Sudah? Sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan. Sudah? Adanya perubahan sosial, jadi tujuannya itu ada kriteria yang akan dipenuhi nanti. Ada kriteria yang akan dimaksudkan. Sudah? Perubahan struktural yang ke-C, perubahan struktural, yaitu apa yang berubah dalam struktural. Biasanya yang berubah dalam struktural adalah berubahnya susunan yang berupa jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidah pokok, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Sudah? Kalau dulu pada zaman Hindu-Buddha, masyarakat itu terbagi dalam 4 lapisan. Yang pertama, yang paling rendah itu lapisan paria, baru lapisan sudra, lapisan ksatria, iya kan? Yang pertama paria, ada 4 paria yang paling bawah, baru siap itu sudra, baru siap itu ksatria, baru yang terakhir ada kelompok brahmana, iya kan? Jadi itu kan sistemnya kan sudra itu kan paling rendah, paria itu paling rendah, dia paling rendah, masyarakat yang paling tidak dianggap. Sudah?
Pada zaman itu, kasta Sudra ini, kasta orang miskin ini tidak bisa menikah dengan kasta Prabana. Udah, kasta Sudra tidak bisa menikah dengan para kasta ksatria, para orang-orang kaya. Udah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ada perubahan sosial secara struktural. Udah, adanya perubahan sosial secara struktural. Udah, makanya terjadilah perubahan sosial dalam lapisan-lapisan sosial. Sudah, secara tipologis, perubahan sosial yang keempat adalah terjadinya perubahan-perubahan pada struktur kelompok, yaitu suatu perubahan yang terjadi dalam struktur kelompok sosial, misalnya perubahan organisasi sosial. Udah? Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nanti selesai kita belajar, kita kuis 10 menit, baru nanti kita selesai kelasnya. Oke, lanjut ya. Udah? John J. Masionis menyebutkan, ini tadi salah satu tokohnya ada saya bilang kan, John J. Masionis menyebutkan adanya karakteristik perubahan sosial, yaitu sebagai berikut. Jadi ada karakteristik perubahan sosial. Sama kayak tadi, mbak-mbaknya mau dapat pacar ada karakternya, harus ganteng, cakep, kaya, semua. Udah? Jadi menurut John J. Masionis menyebutkan ada karakteristik perubahan sosial, yaitu sebagai berikut. Sudah? Perubahan sosial terjadi di setiap masyarakat. Udah? Perubahan sosial kerap kali berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Udah? Yang pertama karakternya itu, perubahan sosial terjadi di setiap masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial kerap kali berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Jadi dia biasa loss. Sudah? Loss itu artinya lepas. Sulit dikontrol. Sekarang sulit banget dikontrol kan? Kalau zaman kita dulu anak-anak masih main engklek, masih main congklak, masih main petak umpet. Kalau sekarang apa? Semua anak-anak sudah pakai iPad. Udah, itu merupakan salah satu perubahan sosial yang berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Udah? Contoh yang lain, ada yang bisa ngasih? Contohnya contoh yang kedua, perubahan sosial yang kedua. Kalau zaman dulu itu kita ngeliat orang tua takut, sama orang tua JNJ aja. Elektronik bener. Udah, kalau zaman dulu sama orang tua kita takut, sama orang tua JNJ aja. Kalau sekarang setelah terjadi perubahan sosial, orang tua itu sebagai sahabat, iya kan? Tapi terkadang dijadikan orang tua sebagai sahabat, terkadang ada anak yang tidak sopan terhadap orang tuanya. Bener atau enggak? Udah? Jadi, perubahan sosial itu biasanya berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Sudah? Yang keempat, menurut J. Masionis, karakteristik perubahan sosial yaitu perubahan sosial seringkali melahirkan kontroversi. Kontroversi ini artinya sesuatu yang aneh. Udah? Seringkali melahirkan kontroversi. Udah? Terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan. Jadi, kelompok A beda pendapat akan pandangan elektronik. Kelompok B beda pendapat. Udah? Jadi, itulah menyebabkan perubahan sosial itu biasanya melahirkan kontroversi. Udah? Yang keempat, perubahan sosial bisa jadi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tetapi, dalam waktu yang bersamaan, perubahan sosial dapat merugikan pihak-pihak yang lainnya atau pihak-pihak tertentu lain. Contoh, Mbak Umi punya uang banyak gitu. Jadi Mbak Umi ini beli tanah besar di Jakarta. Mbak Umi mau bangun, iya nggak apa-apa Mbak Umi. Udah, Mbak Umi mau bangun perusahaan besar, mau bangun pabrik besar. Sudah? Terjadi perubahan sosial dong. Mbak Umi mau bangun pabrik, contohnya daerah kebun jeruk. Udah, yang tadinya masyarakat kebun jeruk itu rata-rata dia tugasnya atau pekerjaannya bertani atau berdagang.
Tapi setelah muncul Mbak Umi sebagai penguasa daerah, Mbak Umi sebagai orang yang memiliki tanah, Mbak Umi ganti menjadi industri. Atau Mbak Umi buat pabrik. Sudah? Siapa yang diuntungkan di sini? Lihat, perubahan sosial boleh jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, tapi di sisi lain juga bisa jadi merugikan pihak-pihak tertentu. Sudah? Tadi saya kasih studi kasus, saya kasih contoh wacana. Sudah? Mbak Umi orang kaya berat, Mbak Umi punya uang banyak, dia mau bangun pabrik di daerah kebun jeruk, dia beli semua lahan persawahan di kebun jeruk. Sudah? Yang tadinya masyarakat berprofesi sebagai petani, sekarang berubah menjadi masyarakat buruh pabrik. Iya kan? Terjadi perubahan sosial, terjadi perubahan sosial. Yang sekarang saya tanya, siapa pihak yang diuntungkan atas perilaku Mbak Umi tadi? Iya, yang diuntungkan bukan cuma Mbak Umi, tapi yang diuntungkan juga orang-orang yang bekerja di pabrik yang Mbak Umi. Iya kan? Gini, saya jelasin lagi ya, Mbak Erli kurang mengerti. Masyarakat sekitar yang berprofesi TNI. Gini ya. Lihat, tadi si John Masionis menyebutkan ada karakteristik perubahan sosial. Udah, yang pertama, perubahan sosial terjadi di setiap masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial biasanya kerap kali berkembang ke arah yang sulit dikontrol. Tadi saya udah kasih contoh. Sudah? Yang ketiga, perubahan sosial sering melahirkan kontroversi, terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan. Sekarang kita bahas yang keempat. Perubahan sosial bisa jadi menguntungkan pihak tertentu, tapi dalam waktu yang bersamaan bisa juga merugikan pihak-pihak tertentu lainnya. Udah? Oh, Mbak Umi bilang karena mereka sudah, iya benar Mbak Umi. Udah? Yang saya kasih pertanyaan sama Mbaknya, saya kasih contohnya kasus di sini, saya kasih cerita, saya kasih wacana. Sudah? Mbak Umi orang kaya berat, udah? Dia beli tanah yang ada di kebun jeruk, tanah persawahan. Sudah, dia rencana di situ membangun pabrik. Udah, jadi masyarakat yang tadinya bekerja atau berprofesi sebagai petani, yang tadinya biasanya bercocok tanam, menanam tumbuh-tumbuhan, tapi setelah diganti sama Mbak Umi, mereka menjadi karena tadi lahannya sudah dibeli sama Mbak Umi dan diganti sama Mbak Umi menjadi lahan industri atau menjadi daerah pabrik, daerah industri, terjadi perubahan sosial kah? Terjadi perubahan sosial. Dalam bidang apa? Dalam bidang ekonomi. Yang pertama, yang paling nyata adalah masyarakat yang tadinya bertani sudah tidak bisa bertani. Sudah? Siapa pihak yang diuntungkan di sini? Saya tanya siapa pihak yang diuntungkan? Yang diuntungkan di sini adalah yang punya pabrik, yaitu Mbak Umi sendiri, dan orang-orang yang bekerja di pabrik Mbak Umi. Paham pihak yang diuntungkan? Sekarang saya tanya, kira-kira pihak yang dirugikan siapa? Kira-kira pihak yang dirugikan sopo? Iya, yang dirugikan adalah petani dan masyarakat sekitar yang terdapat di daerah tersebut. Ya kan? Sampai sini paham karakteristik perubahan sosial menurut John Masionis? Kita lanjut ya. Udah? Ada bahasa Inggris nih. Faktor pendorong perubahan sosial. Ada faktor pendorong perubahan sosial. Yang kedua ini ada orangnya namanya Margono Slamet. Dia bilang, terjadinya perubahan sosial atau pendorong kecil ya. Indonesia ya Mbak, saya buat besar ya. Mau nggak bisa Mbak? Sambil dengar-dengar aja ya Mbak. Ini nggak bisa diklik, nggak tahu kenapa. Udah?
Margono Slamet menyebutkan adanya Margono Slamet, faktor pendorong perubahan sosial, punya Mbak Umi besar, yang Mbak Umi kayaknya besar nih. Bercanda. Udah. Faktor pendorong perubahan sosial menurut Pak Margono Slamet, udah, adanya motivasional. Oh, thank you Mbak Erli. Udah. Gak apa-apa ya Mbak Atika ya. Menurut Pak Margono Slamet ini, faktor pendorong perubahan sosial udah, adanya motivational forces. Apa artinya ini? Motivasional itu apa artinya? Motivasional itu artinya keinginan. Forces artinya tekanan. Atau kekuatan-kekuatan pendorong perubahan sosial. Udah? Jadi menurut dia adanya motivational force. Udah? Adanya tujuan yang menekankan. Kenapa? Udah, apa saja dia motivational forces? Yang pertama, ketidakpuasan terhadap situasi yang ada. Udah, tidak puas dia terhadap situasi yang ada. Sehingga ada keinginan akan situasi yang lain. Udah, terjadilah perubahan sosial. Karena nggak puas Mbak Ika sama kehidupannya sekarang, sudah ada perasaan nggak puas, makanya Mbak Ika memunculkan keinginan akan situasi yang lain. Udah, yang kedua, adanya pengetahuan tentang perbedaan antara apa yang ada dengan yang seharusnya bisa ada. Udah, perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan situasional, di mana setiap orang menginginkan kondisi ideal yang diharapkan. Udah, tetapi pada kenyataannya, yang terjadi terkadang berbeda dengan keinginan atau kondisi ideal yang diharapkan. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Contohnya ini gini. Adanya pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dengan yang seharusnya bisa ada. Contoh, saya berteman sama Mbak Erli. Ya, saya lihat teman saya, Mbak Erli, dia punya iPhone, dia punya laptop keren, dia punya mobil. Udah, saya rasa kondisi dia itu ideal. Saya merasakan kondisi dia itu cocok. Saya merasakan kondisi dia sempurna. Sudah, itulah yang mendorong saya untuk melakukan perubahan sosial terhadap diri saya. Akhirnya saya kerja keras. Kalau saya orangnya positif, saya kerja keras. Udah, karena saya ingin seperti Mbak Erli, punya iPhone, punya iPad, punya laptop, punya mobil. Udah, tapi kalau saya orangnya negatif, saya bisa aja mencuri biar saya bisa hidup seperti Mbak Erli. Iya kan? Udah. Tapi pada kenyataannya, ideal menurut saya belum tentu ideal menurut Mbak Erli. Ideal menurut saya belum tentu ideal menurut Mbak Umi. Contoh, menurut Mbak Umi, ya wis yang cukup gitu. Cukup punya handphone 1, punya rumah 1 cukup. Tapi menurut Mbak Ika, punya rumah 2, villa 2, handphone 3, mobil 2 gitu. Udah. Karena menurut Mbak Ika, kan tadi saya bilang, kondisi ideal itu kan berbeda. Udah, idealnya Mbak Erli beda sama Mbak Umi. Iya, ngambil jalan pintas benar. Idealnya Mbak Umi beda sama Mbak Atika. Udah, menurut Mbak Umi, dia yang cukup punya rumah 1, mobil 1, punya handphone 1. Tapi menurut Mbak Erli, dia harus punya rumah 3, laptop 2, mobil 2 gitu. Udah, makanya saya bilang kondisi ideal setiap orang itu berbeda-beda. Udah, hal itulah yang menyebabkan Mbak Erli melakukan perubahan sosial. Karena kondisi idealnya tadi, dia ingin punya rumah 3, laptop 2, handphone 3, iya kan? Hal itulah yang menyebabkan Mbak Erli ingin melakukan perubahan sosial, karena kondisi ideal Mbak Erli tadi. Sampai sini paham? Baik, kita lanjut. Oke, next, lanjut. Oke, yang ketiga, menurut si Pak Margono, atau yang ketiga jenis motivational forces atau force, yang ketiga itu adanya
Tekanan dari luar, tekanan itu tadi artinya force ya, push, tekanan atau force. Udah, adanya tekanan dari luar seperti kompetisi dan keharusan untuk menyesuaikan diri. Udah, terjadinya perubahan sosial adalah adanya tekanan dari luar seperti kompetisi dan keharusan untuk menyesuaikan diri. Contoh, saya datang ke sini, saya datang ke Taiwan, saya nggak bisa Chongwon. Udah, saya berteman sama orang-orang sini. Sudah, saya ngerasa itu mereka itu karena saya nggak bisa bahasa, mereka nggak mau berteman sama saya. Mereka nggak senang bicara sama saya. Dan saya ngerasa mereka itu bicarain saya, mereka itu ngegosipin saya. Udah, terjadi nggak tekanan pada saya? Terjadi dong. Iya kan? Terjadi tekanan pada diri saya. Udah, akhirnya apa yang saya lakukan? Iya, terkendala bahasa benar. Apa yang saya lakukan? Saya pelajari bahasa mereka agar saya bisa bergabung dengan mereka, agar saya bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Iya kan? Paham yang ketiga? Kita masuk yang keempat. Udah? Yang keempat, kebutuhan dari dalam. Iya, benar. Udah? Yang keempat, motivational force adalah adanya kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi peningkatan. Udah? Di samping tekanan dari luar, kalau tadi yang ketiga tekanan dari luar kan, atau kondisional, atau kondisi, yang pertama, kondisi atau situasi, udah, yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perubahan, keinginan untuk pencapaian kebutuhan dari dalam diri sendiri juga dapat mendorong terjadinya suatu perubahan. Udah, adanya keinginan saya juga dapat mendorong saya untuk melakukan suatu perubahan. Contoh, Mbak Ika pengen banget nanti dia kuliah di Prancis contohnya. Itu keinginan kan? Itu keinginan. Udah, untuk mencapai keinginan Mbak Ika tadi, apa yang dilakukan Mbak Ika? Dia belajar lebih keras. Dia pelajari bahasa Prancis. Udah, tujuannya apa dia pengen kuliah di Prancis? Iya. Udah, tujuan Mbak Ika apa dia kuliah di Prancis? Tujuannya itu agar terjadi suatu perubahan dalam kehidupan Mbak Ika. Udah, karena adanya keinginan dia tadi untuk mencapai kuliah di Prancis tadi, Mbak Ikanya pengen kuliah di Prancis. Mbak Ikanya pengen banget kuliah di Prancis. Udah, Mbak Ika pengen banget kuliah di Prancis. Akhirnya dia ngapain? Dia belajar keras. Sudah, Mbak Ikanya belajar keras. Iya kan? Mbak Ikanya belajar keras. Terjadi perubahan sosial dalam kehidupan Mbak Ika setelah dia mencapai keinginannya. Terjadi perubahan sosial dalam kehidupan Mbak Ika. Jelas terjadi. Pada saat nanti Mbak Ika pulang ke Indonesia, pandangan orang UK miss my dream, bagus. UK itu Inggris ya, United Kingdom, bagus. Udah? Pada saat nanti Mbak Ika pulang dari Prancis, akan terjadi perubahan sosial pada Mbak Ika. Apa yang berubah? Pola pikir berubah, cara berpakaian berubah, cara berbicara berubah, cara memandang orang lain berubah, pasti berubah. Biasanya orang itu lebih open-minded, lebih terbuka pikirannya. Udah? Jadi kebutuhan dari dalam, udah, keinginan dan pencapaian juga mendorong terjadinya suatu perubahan. Sampai sini paham? Faktor perubahan sosial yang dikatakan motivational force oleh Margono Slamet, paham? Kalau belum paham biar tak jelasin lagi yuk. Paham? Ini,
Saya ada kasih contoh di sini, ada sedikit informasi. Udah, tahukah kamu jika orang belum merasa butuh, dengar. Jika orang belum merasa butuh, maka orang akan menolak perubahan. Itu biasa ya. Kalau dia nggak butuh, maka dia akan menolak perubahan. Udah, hanya kebutuhan yang dianggap perlu oleh masyarakat yang memegang peran yang menentukan. Udah, sama kayak ibu saya. Ibu saya ngerasa dia nggak perlu pegang handphone yang bisa video call. Ibu saya ngerasa dia nggak perlu pegang handphone yang bisa lain-lainan. Udah, terakhir ngapain dia? Dia menolak perubahan, dia menolak belajar handphone yang keren. Iya kan? Udah, beberapa penemuan praktis terabaikan hingga saat masyarakat membutuhkan kegunaan penemuan tersebut. Udah, penemuan yang bagus tadi, penemuan bahwa saya menggunakan handphone tadi penting, diabaikan sama ibu saya. Tapi akhirnya sekarang setelah saya di sini, apa yang dia rasakan? Udah, setelah saya jauh dari dia, apa yang dia rasakan? Dia merasakan membutuhkan kegunaan penemuan tersebut. Dia ngerasain dia butuh juga pakai handphone yang bisa video callan. Nggak mungkin dia lagi nelfon saya pakai pulsa, mahal kan? Udah, kalau dia pakai line aja murah. Udah, contoh, ini ada contoh kasus. Pada tahun 1891, ditemukanlah resleting. Pada tahun 1981 oleh si Thomson, namanya Thomson. Jadi kalau ditanya siapa penemu resleting, tahu resleting ya? Resleting itu Casper yang ada di celana jeans atau di jaket kita. Udah. Contohnya, resleting yang ditemukan pada tahun 1891, tetapi diabaikan sekitar 25 tahun oleh orang-orang. Udah. Resleting yang ditemukan pada tahun 1891, tetapi diabaikan selama seperempat abad. Seperempat abad itu sekitar 25 tahun oleh orang-orang. Udah? Yang lainnya, contoh, ditemukannya ban angin dan dipatenkan lagi oleh si Thomson pada tahun 1845. Udah? Penemuan tersebut juga tidak mendapat perhatian hingga saatnya sepeda muncul dan menimbulkan kesadaran betapa pentingnya ban angin tersebut. Udah? Tadi ban angin ditemukan tahun 1845. Udah? Tapi dia diabaikan sama orang-orang sekitar 23 tahun. Sudah? Sekitar 33 tahun. Sudah? Apa yang terjadi? Beberapa lama kemudian ban angin ditemukan kembali oleh Dunlop pada tahun 1888. Udah, kalau mbak-mbaknya pernah perhatiin karet-karet ban itu bacanya biasanya Dunlop. Jadi yang mempopulerkan ban angin sekarang adalah namanya Dunlop. Paham sampai sini? Informasi ini ya. Kita lanjut. Udah? Surjono Sukanto menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong, ada tokoh yang ketiga kita pelajari, namanya Surjono Sukanto. Udah? Surjono Sukanto menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong perubahan adalah sebagai berikut. Ada banyak faktor. Iya, Dunlop itu bukan penemu. Dunlop itu dia itu kayak yang penemunya itu Thomson. Udah? Dunlop itu dia orang yang membangkitkan kembali fungsi ban angin itu. Tadinya ditemukan tahun 1845 sama Thomson, tapi diabaikan sama orang-orang. Akhirnya muncul sepeda dan ternyata mereka merasa ban angin itu penting. Akhirnya dipopulerkan lagi ban angin oleh Dunlop. Sudah? Surjono Sukanto, kita lanjut. Iya, dia merek. Kenapa namanya itu? Karena mereknya jadi Dunlop, karena penemunya Dunlop. Biasa gitu, Mbak. Sama kayak ini, sama kayak jam tangan yang mahal itu. Alexander Christie. Kenapa dia namanya Alexander Christie? Karena jam tangan mahal itu, toko jam tangan mahal itu dibuka sama Alexander Christie. Sama halnya kayak ada tas gitu, mereknya Victoria Beckham gitu kan. Kenapa nama tasnya Victoria Beckham? Karena yang mendesain tasnya adalah Victoria Beckham. Jadi mbaknya nanti contohnya Mbak Atika punya brand. Atau Mbak Atika itu buat topi yang paling nyaman. Topinya mereknya nanti Atika gitu. Kenapa mereknya jadi Atika? Karena nama penemunya adalah Mbak Atika. Paham? Udah?
Sorjono Sukanto menyatakan bahwa faktor yang mendorong perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Udah? Yang pertama, faktor yang mendorong perubahan sosial ini adalah paling penting dan paling krusial, paling mendasar. Biasanya yang mendorong perubahan sosial adalah sistem pendidikan yang maju. Semakin maju biasanya pendidikan semua negara, semakin berubah negara itu, semakin keren negara itu, semakin menjadi negara hebat. Udah? Dengan adanya sistem pendidikan yang maju, membuat seseorang memiliki wacana ilmu pengetahuan yang baru. Udah? Jadi biasanya, semakin bagus sistem pendidikan di semua negara, atau semakin maju sistem pendidikan, akan memunculkan ilmu pengetahuan yang baru. Dari situlah nanti muncul para penemu-penemu baru yang dapat mengubah pola pikir seseorang untuk menciptakan hal yang baru. Tentunya yang dapat memajukan suatu kehidupan sosial masyarakat. Tujuannya ditemukan hal-hal baru, yaitu untuk memajukan suatu kehidupan sosial dalam masyarakat. Contoh, negara yang paling maju dalam pendidikannya, contohnya salah satunya adalah Jepang. Udah? Salah satu negara yang paling maju sistem pendidikannya di Asia adalah Jepang. Udah? Sistem pendidikan Jepang yang maju itu menyebabkan Jepang menciptakan banyak hal-hal baru. Dari mereka kita tahu beberapa brand mobil, merek mobil. Dari mereka kita tahu Ninja Kawasaki. Udah? Jadi sistem pendidikan yang maju mempengaruhi perubahan sosial. Yang kedua, contohnya ini ada ini gambarnya. Penggunaan laboratorium bahasa seperti pada gambar di atas merupakan salah satu bentuk kemajuan pendidikan yang ada. Kemajuan pendidikan ini ya, sekarang di sekolah-sekolah sudah ada laboratorium bahasa, sudah ada laboratorium untuk IPA, untuk meneliti untuk meneliti ilmu biologi, ya kan? Ini merupakan salah satu perubahan sosial dalam bidang sistem pendidikan. Udah? Ada yang kurang paham sampai sini? Ada yang kurang paham atau sudah paham? Kita lanjut. Oke, paham? Paham ya? Sikap menghargai karya seseorang, keinginan untuk maju itu penting. Udah? Yang ini ada berikutnya, sistem pelapisan sosial yang terbuka. Udah? Orientasi ke masa depan, paham ya? Kita lanjut sekarang slide ke-19. Udah? Ternyata ada faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial. Tidak semua masyarakat menerima perubahan sosial. Ada faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial. Udah? Yang pertama, kurangnya hubungan dengan... Udah? Faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Sudah? Ternyata ada faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial. Udah? Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Pada saat kita tidak memiliki hubungan dengan masyarakat lain, itu akan menghambat perubahan sosial. Udah? Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kalau lambat ilmu pengetahuannya, akan menghambat juga perubahan sosial. Udah? Sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Konservatif itu artinya menjaga. Jadi masyarakat tradisional itu terlalu konservatif, terlalu menjaga. Udah, budaya ini tidak boleh diganggu, budaya ini tidak boleh diganti. Udah,
akhirnya karena terlalu konservatif mereka, tidak bisa diganggu-ganggu budayanya. Apa yang terjadi? Akan terjadinya penghambatan terhadap perubahan sosial. Udah? Yang keempat ada namanya vested interest. Udah? Kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat. Udah? Nilai-nilai tradisional akan memunculkan sebuah kepentingan-kepentingan yang kolektif yang tertanam dalam diri masyarakat. Karena dia terlalu menanamkan nilai-nilai tradisional tadi, terlalu mengikuti pola-pola kehidupan tradisional, bahwasanya anak tidak boleh sekolah jauh-jauh, bahwasanya contohnya kita nggak perlu memiliki TV di setiap rumah-rumah, udah, itu akan memunculkan atau menghambat perubahan sosial. Udah, yang kelima, adanya prasangka atau nggak usah sekolah tinggi, benar. Itu merupakan salah satu faktor penghambat perubahan sosial. Udah, yang kelima, adanya prasangka atau prejudice. Udah, terhadap hal-hal baru. Selain nilai-nilai kepentingan, prasangka buruk terhadap hal yang baru akan mengganggu proses perubahan sosial. Udah, setiap ada hal yang baru datang, sepertinya ada semacam ketakutan gitu dari kelompok masyarakat. Udah, mereka ngerasa nanti kalau contohnya nih, ada salah satu, kalau mbaknya pernah nonton atau pernah baca ceritanya Butet Manurung, dia itu salah satu orang yang mengabdi, yang merelakan dirinya mengajar di pedalaman Jambi, suku anak dalam Jambi. Udah, pada saat dia datang ke daerah itu, masyarakat daerah itu, suku anak dalam itu merasa takut. Udah, merasa takut, muncul semacam ketakutan. Udah, kenapa semacam ketakutannya muncul? Karena mereka tidak menghendaki adanya perubahan. Padahal niatnya si Butet tadi datang ke situ, niatnya si pengajar tadi datang ke situ apa? Dia ingin mengajarkan anak-anak di situ. Udah, akhirnya kelompok yang takut tadi mempengaruhi kelompok lain untuk tidak menerima si Butet tadi. Udah, untuk tidak menerima si Butet tadi, dan akhirnya tidak berkembang lah. Akhirnya terhambatlah perubahan sosial dalam kelompok suku anak dalam tadi. Udah, yang keenam, adanya rasa takut terjadinya kegoyahan terhadap integrasi masyarakat. Udah, rasa takut, kegoyahan terhadap terjadinya integrasi masyarakat. Contohnya gini. Contohnya ini. Udah, kalau zaman dulu itu di desa-desa orang kerja bareng ya. Contohnya, kita satu desa nih semua. Mbak Sadia punya sawah atau punya sawah gitu. Dulunya itu kita bareng-bareng ngapain sawahnya, nyangkul sawahnya. Udah, terjadi gotong royong kan? Udah. Tapi karena tadi ada masyarakat yang takut bahwasanya nanti integrasi masyarakat akan goyang karena adanya perubahan sosial. Udah, sebenarnya sekarang udah ada traktor. Udah, tapi masyarakat itu tidak menerima akan keberadaan traktor. Udah, dia tidak terima keberadaan traktor karena akan takut. Nanti kalau udah ada traktor, kami nggak kerjasama lagi, kami nggak gotong royong lagi. Udah, itu merupakan salah satu faktor penghambat perubahan sosial. Udah, yang ketujuh adanya hambatan ideologis. Hambatan ideologis ini hampir sama dengan vested interest. Udah, mereka punya kepentingan-kepentingan kolektif, tidak mau meninggalkan sistem tradisional, makanya menghambat perubahan sosial. Udah, contoh ini. Pada awalnya penggunaan traktor untuk mengolah sawah dianggap dapat memudarkan gotong royong para petani. Udah, jadi mereka menolak penggunaan traktor. Karena mereka menganggap nanti kalau kami gunain traktor, kami udah jadi nggak kerjasama lagi, kami nggak gotong royong lagi, bisa kerja sendiri. Udah? Sampai sini paham? Lanjut? Lanjut. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Udah? Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan secara lambat atau evolusi. Ingat, evolusi artinya lambat. Udah? Perubahan evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu.
Jadi biasa dia terjadi dengan sendirinya, tanpa rencana atau kehendak tertentu. Udah? Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul dengan pertumbuhan masyarakat. Udah? Perubahan ini terjadi melalui tahapan-tahapan yang sederhana menuju maju. Jadi biasanya perubahan lambat atau evolusi ini biasanya tidak dikehendaki atau tidak direncanakan oleh masyarakat. Jadi mereka berubah, ya datang perubahan, mereka berubah. Udah? Kita lanjut. Contohnya ini. Tempat yang saya bilang, tempat pemukiman suku Kubu atau anak dalam di Sumatera. Ini Sumatera ini di Jambi, daerah Jambi. Udah? Mereka ini merupakan salah satu kelompok masyarakat yang tidak menerima perubahan sosial. Udah? Tempat pemukiman suku Kubu di Sumatera yang terbuat dari bahan-bahan di hutan. Jadi sampai sekarang mereka itu bangun rumah masih pakai kayu, makan masih dari hasil hutan, masih beberapa masih tidak menggunakan pakaian, bukan beberapa, malah semua masih tidak menggunakan pakaian. Udah? Apa yang terjadi? Itu merupakan salah satu perubahan evolusi. Apa tadi pengertian evolusi? Perubahan secara apa? Iya, benar. Perubahan secara lambat. Udah? Waktu kita udah mau habis nih. Kita cepat aja ya. Udah? Perubahan yang kedua, perubahan secara cepat. Perubahan secara cepat itu dibagi menjadi 4 secara sosiologis, yaitu harus ada keinginan dari masyarakat banyak untuk mengadakan perubahan. Maksudnya di sini adalah bahwa dalam masyarakat harus ada perubahan, tidak puas akan keadaan yang ada. Makanya mereka ada keinginan, mereka merencanakan perubahan. Udah? Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat untuk mengadakan perubahan. Sudah? Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat untuk mengadakan perubahan. Contoh ini peristiwa 17 Agustus. Adanya Soekarno, adanya kelompok negarawan yang ingin mengadakan perubahan. Itu merupakan salah satu perubahan secara revolusi secara cepat. Udah? Yang ketiga, pemimpin itu harus dapat menampung keinginan atau aspirasi dari rakyat. Untuk kemudian merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu program kerja. Aspirasi tadi dikumpulkan, apa yang salah diperbaiki, dan menjadi program kerja. Udah? Yang D atau yang keempat, adanya tujuan konkret. Konkret itu artinya nyata. Udah? Adanya tujuan konkret. Adanya tujuan konkret yang dapat dicapai. Artinya di sini bahwa tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideologi tersebut. Dan yang terakhir yang E, adanya momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi. Momentum itu artinya kayak acara, kayak kejadian pas. Udah, untuk mengadakan revolusi. Udah, yaitu saat dimana keadaan sudah tepat dan baik untuk mengadakan suatu gerakan. Sama halnya kayak peristiwa 17 Agustus tadi, atau sama halnya kayak peristiwa ini. Peristiwa ini tahu nggak Mbak? Pernah dengar nggak peristiwa Trisakti? Orang Jakarta, pernah dengar nggak peristiwa Trisakti? Pernah kan?
Oke, kita lanjut ya. Udah? Kita lanjut. Masih pada dengar? Masih pada dengar? Kita lanjut. Oke. Tadi terakhir sampai slide 24. Udah? Yang ketiga, yang tadi perubahan secara, yang pertama perubahan sosial itu ada jenisnya. Yang pertama perubahan secara lambat, tadi yang pertama evolusi. Evolusi berarti tidak dikehendaki. Yang kedua perubahan secara cepat, revolusi. Udah? Atau perubahan yang dikehendaki. Yang ketiga, ada perubahan kecil. Perubahan kecil di sini maksudnya adalah adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Udah, jadi perubahannya kecil-kecil. Udah? Contohnya, bentuk pakaian atau model pakaian, bentuk model rumah, udah, atau mainan anak. Jadi dia itu efeknya tidak terlalu berarti bagi masyarakat dalam keseluruhannya. Udah, itu merupakan perubahan kecil. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan besar adalah suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, baik dalam sistem kerja, sistem hak milik tanah, dan hubungan kekeluargaan dan stratifikasi masyarakat. Contohnya adalah industrialisasi. Jadi industri merupakan salah satu perubahan secara besar. Apa yang diubahnya secara besar? Udah. Yang diubahnya secara besar adalah dari yang masyarakat agraris, yang tadinya seluruh masyarakat rata-rata merupakan masyarakat pertanian, sekarang menjadi masyarakat industri. Udah? Biasanya perubahan itu memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, seperti terlihat dalam hubungan antar sesama. Pada masyarakat agraris, hubungan antar sesama terlihat biasanya sangat akrab. Iya kan? Kalau masyarakat pertanian biasanya sangat akrab kan? Dan menunjukkan adanya kebersamaan. Namun pada masyarakat industri, hal itu mengalami perubahan, di mana hubungan lebih didasarkan pada pertimbangan untung rugi. Setuju sama ini? Jadi biasanya masyarakat agraris, hubungan antar sesamanya lebih akrab. Sementara kalau masyarakat industri, biasanya hubungannya lebih didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi. Setuju? Setuju? Oke, good. Yang kelima, ada perubahan yang dikehendaki. Dikehendaki tadi saya bilang apa? Berarti perubahan yang direncanakan. Udah? Ini hampir sama perubahan revolusi. Udah? Perubahan ini merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan. Yang telah direncanakan dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Jadi biasanya dalam perubahan yang dikehendaki ini ada namanya agent of change. Agent ini artinya tokoh, change ini artinya perubahan. Jadi adanya tokoh yang ingin berubah. Iya, diinginkan juga boleh, direncanakan juga boleh. Udah? Jadi biasanya kalau perubahan-perubahan yang dikehendaki ini adanya agent of change, adanya orang-orang atau tokoh-tokoh yang menginginkan perubahan. Contoh, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat atau mahasiswa. Udah? Ini contoh gambarnya saya kasih. Ini contohnya. Aksi demonstrasi menghendaki suatu perubahan, seperti mengecam kenaikan harga BBM. Udah? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menjadi agent of change-nya di sini? Dari demo ini, siapakah yang menjadi agent of change? Ada yang bisa kasih jawaban? Siapa yang menjadi agent of change-nya? Iya, good. Mahasiswa. Benar. Udah? Lanjut. Perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan tidak dikehendaki berarti tidak diinginkan, tidak direncanakan. Udah? Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat.
dan dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan. Udah? Misalnya, rusaknya berbagai fasilitas umum, serta banyak orang yang kehilangan rumah dan sanak saudara. Pada umumnya sulit meramalkan tentang terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki. Ini yang melakukan perubahan tidak dikehendaki siapa kira-kira? Ingat, rusaknya fasilitas umum, banyak orang kehilangan rumah dan sanak saudara, dan pada umumnya sangat sulit untuk meramalkan tentang terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki. Siapa kira-kira yang melakukan ini? Tadi ada saya jelaskan sebelumnya. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan ini biasanya di luar pengawasan, di luar jangkauan masyarakat, menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Udah, contoh rusaknya fasilitas umum, banyak orang yang kehilangan rumah, keluarga dan sanak saudara. Pada umumnya sangat sulit untuk meramalkan tentang terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki ini. Udah? Iya benar, bencana alam, benar. Great. Udah? Yang ketujuh, perubahan struktural. Paham ini perubahan ini yang tadi? Perubahan tidak dikehendaki? Mbak Sadia mana ini? Udah tidur ya? Oke, nanti mbaknya bisa dengar video aja. Oke, nggak apa-apa. Udah? Yang ketujuh, perubahan struktural. Udah? Perubahan struktural ini merupakan perubahan yang sangat mendasar, yang menyebabkan timbulnya reorganisasi. Re itu artinya kedua kan? Di not itu di nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re itu yang kedua kan? Berarti reorganisasi berarti adanya yang kedua, adanya pengulangan. Udah? Perubahan ini merupakan perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Sudah? Contohnya apa? Contohnya dulu kita pada saat dijajah kita diperintah oleh sistem penguasaan kolonial. Udah? Tapi setelah merdeka, kita sekarang berubah ke sistem pemerintahan nasional. Udah? Paham perubahan struktural? Ini yang terakhir nih, siap ini kita selesai kelasnya. Udah? Masih semangat? Atau ada yang udah ngantuk? Kayaknya kita nggak sempat kuis deh ini, Mbak. Udah lemah, Miss. Semangat, kata Mbak Tika, mumpung aku tidur. Jangan lemah, Mbak Erlia. Semangat. Ayo, yang terakhir ini ya. Siap ini, nanti selesai ini, udah bisa mbak-mbaknya tidur. Tugas kita udah tahu kan? Dibaca wacana yang tadi, baru dijawab pertanyaannya. Wacananya tadi ada di halaman 28 bukunya. Bukunya udah saya kirim ke Mbak Oni. Atau enggak, nanti kalau Mbak Oninya sibuk, jangan dipaksa Mbak Oninya untuk ngirim. Bisa di chat saya, Miss, saya bisa minta bukunya, nanti saya kirim ke mbaknya ya. Udah? Kita lanjut. Oke, thank you Mbak Oni. Udah ada PDF kok, Miss. Oke. Udah. Perubahan proses. Yang ke-8 itu perubahan proses. Di Oni udah bagi. Oh, manggil adik Mbak Atika sama Mbak Oni. Oke, kita lanjut ya. Perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Kalau tadi perubahan struktural dia sifatnya mendasar. Udah? Perubahan proses dia tidak mendasar. Perubahan ini hanya merupakan penyempurnaan dari yang sebelumnya. Jadi sudah ada disempurnakan. Udah ada bentuknya disempurnakan lagi. Makanya dikatakan dia perubahan proses. Udah? Contohnya adalah amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Udah? Yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nanti makanya kalau ada yang tanya, biar kelihatan pintar gitu. Atau biar nggak percuma belajar. Siapa sih yang mengamandemen undang-undang? Kalau mbak-mbaknya tanya udah tahu jawab ya. Yang mengamandemen adalah
Yang mengamandemen adalah undang-undang adalah anybody here? Iya, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Thank you Mbak Ika, Mbak Erli sama Mbak Atika. Udah. Jadi kalau perubahan struktural tadi perubahan mendasar, kalau perubahan proses merupakan perubahan yang tidak mendasar. Udah. Perubahan ini hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Sudah. Contohnya adalah amandemen terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sudah. Amandemen yang dilakukan dengan menghapus dan menambah beberapa pasal. Jadi amandemen itu adalah proses menambah dan menghapus beberapa pasal. Makanya dikatakan dia menyempurnakan. Sudah ada undang-undang, tapi dilakukan lagi amandemen. Udah? Itu merupakan salah satu perubahan proses. Sudah? Perubahan proses itulah yang dimaksudkan untuk menyempurnakan pasal-pasal agar sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini. Jadi diadakan amandemen, diadakan perubahan oleh MPR agar pasal-pasal yang sudah ada lebih disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini. Sudah? Terakhir. Tahukah kamu, saya kasih informasi lagi ya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan amandemen? Amandemen adalah perubahan. Amandemen adalah perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar, bisa pengurangan. Perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar bisa pengurangan maupun penambahan yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Jadi, kenapa terus terjadinya amandemen undang-undang? Karena tujuannya itu dan maksudnya itu disesuaikan dengan keadaan masyarakat atau perubahan yang terjadi di masyarakat. Paham amandemen? Paham? Amandemen pengertiannya perubahan terhadap beberapa pasal dalam undang-undang. Udah? Tujuannya atau maksudnya untuk menyesuaikan dengan keadaan masyarakat atau perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Oke? Paham? Sekarang saya tanya. Saya kasih kuis 3 menit terakhir. Jawab ya, saya butuh 2 orang. Udah? Sebelum kelas kita selesai, 2 menit lagi kelas kita selesai. Perubahan yang cepat disebut perubahan Oke, yang pertama Mbak Erli, yang kedua Mbak Ika. Oke, revolusi, benar. Pertanyaan berikutnya. Apa pengertian amandemen? Oke, good. Amandemen adalah perubahan terhadap undang-undang. Iya, beberapa pasal benar. Yang jawab tadi pertama Mbak Tika, baru Mbak Ika sama Mbak Erli. Oke, the last question, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Siapa tokoh yang mengungkapkan
tentang siapa tokoh yang mengungkapkan tentang motivational force. Motivational force. Siapa tadi namanya? Ayo, baru saya buka tadi slide-nya. Motivational force. Sarjono Slamet. Mbak Ika siapa yo? Dari M tadi namanya. Yang lain? Iya, jawabannya Margono Slamet. Mbak Atika Sarjono Sukamto. Oke deh, kelas kita berakhir. Terima kasih buat malam ini, buat angkatan 5. Makasih buat Mbak Umi yang udah hadir, Mbak Erli, Mbak Ika, Mbak Oni, Mbak Atika. Yang udah jawab tadi makasih. Udah Mbak Sadia juga makasih. Tolong tugasnya dikerjain. Paling lama dikumpul Senin depan. Udah, tanggal 31. Udah, buat semuanya selamat malam, selamat istirahat. Udah, selalu semangat dan sukses, oke? Selamat malam semua, bye-bye. Kita live ya. Selamat malam Mbak Umi, Mbak Ika, selamat istirahat.